Hutan yang luas dan sunyi itu menyimpan ribuan kenangan bagi Nyai Rahayu. Di antara pepohonan yang menjulang tinggi, ia tinggal seorang diri di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari anyaman bambu. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju kebun kecil yang ia rawat dengan penuh cinta. Namun, meski udara segar dan alam sekitarnya begitu menenangkan, hati Nyai terasa sepi. Sudah bertahun-tahun sejak suaminya meninggal, dan anak-anaknya yang merantau tidak pernah kembali. Ia kini hanya ditemani kenangan, yang semakin lama terasa semakin buram. Pada usia yang tidak muda lagi, tubuh Nyai mulai rapuh. Tangan yang dulu lincah menenun dan meramu kini sering gemetar saat memegang alat pertanian. Namun, semangatnya tetap menyala, meski kehadiran seseorang di sisinya hanyalah sebuah mimpi. Setiap malam, di tengah sepi, ia sering merenung. "Adakah yang peduli padaku?" bisiknya dalam hati. Suara binatang hutan yang gemerisik seolah ikut menambah kesepian itu. Hanya alam yang menjadi sahabatnya, namun alam tak bisa berbicara, tak bisa memberi pelukan. Malam itu, langit tak berbintang. Hujan deras turun dengan suara yang menggetarkan. Nyai duduk di beranda rumahnya, menatap lempung yang dihujani air tanpa henti. Ia teringat masa lalu, ketika keluarga masih lengkap dan suara tawa anak-anak menggema di rumah itu. Kini hanya sunyi yang menghiasi malam-malamnya. Sambil menggenggam secangkir teh hangat, ia membayangkan seandainya ia masih memiliki seseorang yang bisa berbicara dengannya, seseorang yang bisa mengerti perasaannya. Namun, harapan itu seperti angin yang menghilang di balik kabut malam. Tiba-tiba, suara keras memecah keheningan. Nyai terkejut dan langsung berdiri. Ia mendekati pintu dan mendengarkan lebih seksama. Suara itu berasal dari arah hutan, suara yang tidak biasa. Seperti ada sesuatu yang bergerak tergesa-gesa. "Siapa itu?" gumamnya. Meski ragu, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan langkah pelan, ia meraih payung dan keluar ke dalam hujan. Ia berjalan menuju hutan, menapaki tanah licin yang dipenuhi akar-akar pohon. Suara itu semakin jelas terdengar, dan semakin dekat. Tiba-tiba, di balik pepohonan, Nyai melihat sosok besar terguling. Dengan hati-hati, ia mendekat, dan matanya terbelalak saat melihat sosok itu lebih jelas. Seekor kera besar terbaring di tanah, tubuhnya penuh luka, dan darah mengalir dari salah satu kakinya. Hatinya terenyuh. "Kasihan sekali," katanya dengan suara gemetar, mendekati kera itu. Meski ketakutan, Nyai tidak bisa membiarkan makhluk malang itu menderita sendirian. Ia berjongkok di samping kera besar itu dan mencoba menyentuhnya. Kera itu membuka matanya perlahan, tatapannya tajam, namun penuh rasa sakit. "Kau terluka parah," bisik Nyai, dengan hati yang penuh belas kasih. Tanpa ragu, ia berlari kembali ke rumahnya untuk mengambil perlengkapan pertolongan pertama. Nyai merawat kera itu dengan penuh hati-hati, membersihkan luka-lukanya dan membalutnya dengan kain bersih. Meski rasa takut sempat menyelinap, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk memberikan sesuatu yang baik dalam hidupnya yang sepi. Ia tidak tahu siapa kera ini, atau dari mana ia datang. Yang jelas, malam itu, tak hanya tubuh kera yang membutuhkan penyembuhan, tetapi juga hatinya yang lama terasing. Hujan mulai reda ketika fajar perlahan muncul dari balik pegunungan. Cahaya matahari menerobos celah-celah dedaunan, menciptakan kilauan emas di atas embun pagi. Di dalam rumah bambunya, Nyai Rahayu duduk di samping kera besar yang masih terbaring lemah. Napas kera itu berat, sesekali tubuhnya menggigil karena luka yang dideritanya. Nyai mengusap dahi kera itu dengan kain basah, hatinya penuh iba. "Tenanglah, Nak, kau akan baik-baik saja," bisiknya lembut, seolah berbicara pada seorang anak yang tengah sakit. Malam sebelumnya, setelah merawat luka-luka kera itu, Nyai sempat ragu apakah ia akan bertahan. Tubuhnya yang kekar kini tampak begitu rapuh, seakan beban dunia menimpanya. Namun, ketika matahari mulai menghangatkan bumi, kera itu menggerakkan jemarinya yang besar. Perlahan, kelopak matanya terbuka,
dan tatapan tajamnya kembali muncul. Nyai tersenyum haru, meski sedikit waspada. "Kau sadar?" tanyanya lirih. Kera itu tidak menjawab, hanya menggerakkan kepalanya pelan, seakan mengerti kata-kata perempuan tua itu. Beberapa saat berlalu dalam keheningan. Nyai mengulurkan sepiring pisang yang ia ambil dari kebunnya sendiri. "Makanlah, kau pasti lapar," katanya dengan nada penuh kasih. Kera itu menatapnya sejenak, seakan menimbang-nimbang, sebelum akhirnya mengambil satu pisang dengan tangannya yang besar. Dengan gerakan lambat, ia mulai mengunyah, matanya tetap mengawasi Nyai. Perasaan hangat menjalar di dada perempuan tua itu. Ia tidak pernah merasa setenang ini sejak bertahun-tahun lalu. Mungkin, ia tak lagi benar-benar sendirian. Hari demi hari berlalu, dan kera itu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Luka di kakinya perlahan mengering, meski ia masih sulit untuk berdiri tegak. Nyai dengan sabar merawatnya, membersihkan perbannya setiap pagi dan memberinya makanan yang cukup. Meski makhluk itu tidak berbicara seperti manusia, ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Nyai merasa dimengerti. Kadang, saat ia duduk di beranda, kera itu hanya diam di sampingnya, memandang hutan yang luas seolah mereka berbagi kesedihan yang sama. Namun, meski kebersamaan itu membawa ketenangan, Nyai sadar bahwa kera itu tidak berasal dari dunia yang sama dengannya. "Kau pasti punya tempat sendiri di hutan ini, bukan?" tanyanya suatu malam, sambil mengusap kepala kera itu. Kera itu menatapnya, lalu mengalihkan pandangannya keluar, ke arah pepohonan yang menjulang tinggi. Ada sesuatu di balik tatapannya, sebuah kerinduan, mungkin juga sebuah rahasia. Suatu pagi, saat Nyai sedang memetik sayuran di kebunnya, ia mendengar suara gaduh dari belakang rumahnya. Ia bergegas kembali, dan hatinya hampir berhenti saat melihat kera itu berusaha berdiri untuk pertama kalinya. Meski terlatih, ia berhasil menopang tubuh besarnya dengan kedua kakinya. Nyai menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kau sudah lebih baik, nak," ucapnya bangga. Namun, bersamaan dengan kebahagiaan itu, terselip sebuah ketakutan. Apakah ini pertanda bahwa ia harus melepaskan kera itu kembali ke hutan? Sejak saat itu, kera itu mulai sering keluar rumah, meski belum pergi jauh. Kadang ia duduk di atas dahan yang rendah, mengawasi Nyai yang bekerja di kebun. Kadang, ia hanya berdiri di tepian hutan, menatap ke dalam, seperti menunggu sesuatu. Nyai tahu, waktunya akan tiba. Cepat atau lambat, kera itu akan pergi. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia berharap untuk pertama kalinya dalam hidupnya agar seseorang tetap tinggal bersamanya. Tapi Nyai tidak tahu bahwa makhluk yang ia selamatkan bukanlah kera biasa. Bahwa di balik keheningannya, tersembunyi sebuah kisah yang lebih besar dari sekadar luka yang harus sembuh. Sebuah kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari demi hari berlalu, dan kehadiran kera besar itu mulai menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Nyai Rahayu. Kera itu, yang awalnya hanya diam dan mengamati, kini mulai menunjukkan rasa percaya pada perempuan tua itu. Ia mengikuti Nyai ke kebun, duduk di dekatnya saat ia menenun, bahkan terkadang membantu mengambil buah dari pohon-pohon yang tinggi. Nyai tak bisa menahan senyum setiap kali melihat kelakuannya. "Kau ini seperti cucuku sendiri," katanya sambil mengelus bulu tebal kera itu. Kera itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata yang seolah mengerti. Meski begitu, Nyai tahu ada sesuatu yang disembunyikan kera itu. Setiap malam, ia sering berdiri di ambang hutan, memandang jauh ke dalam kegelapan, seolah merindukan sesuatu yang tak bisa dijangkau. Nyai memperhatikannya dari jauh, hatinya bertanya-tanya. "Apakah kau ingin kembali ke sana?" bisiknya suatu malam. Kera itu menoleh sebentar, lalu kembali menatap hutan tanpa bergerak. Seolah ada beban yang mengikatnya di antara dua dunia, dunia Nyai dan dunia hutan yang liar. Suatu sore, saat Nyai sedang mengeringkan hasil panennya, ia mencoba menguji sesuatu. Ia berdiri di depan kera itu dan mulai menggunakan bahasa isyarat sederhana,
sesuatu yang pernah ia pelajari dari seorang pedagang keliling bertahun-tahun lalu. Ia menunjuk dirinya sendiri, lalu mengucapkan, "Nyai." Lalu ia menunjuk kera itu, berharap ia akan memberi nama atau isyarat sebagai balasan. Kera itu menatapnya lama, seolah mempertimbangkan, sebelum akhirnya mengangkat tangannya perlahan dan menggenggam kepalan ke dadanya. "Sebuah isyarat, sebuah pengakuan. Kau mengerti?" tanya Nyai dengan mata berbinar. Kera itu tidak mengangguk, tapi sorot matanya lebih hidup. Ada pemahaman di sana, sesuatu yang lebih dari sekadar insting hewan. Dengan hati-hati, Nyai mengulurkan tangannya. Butuh beberapa saat sebelum kera itu akhirnya menyentuhnya kembali, bukan dengan ketakutan, bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan kesadaran bahwa mereka kini berbagi sesuatu yang lebih dari sekadar kebersamaan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pada suatu malam yang dingin, suara pekikan menggema dari dalam hutan. Suara itu bukan suara biasa, itu adalah panggilan. Nyai terbangun dengan jantung berdebar dan menemukan kera itu sudah berdiri di ambang pintu, tubuhnya tegang. Mata kera itu menyala oleh kegelisahan. "Siapa di luar sana?" bisik Nyai dengan suara gemetar. Ia tahu bahwa saat ini akan datang, saat di mana kera itu harus memilih antara tinggal atau kembali ke dunianya. Kera itu tidak bergerak, tetapi napasnya semakin berat. Panggilan dari hutan semakin nyaring. Kini terdengar lebih jelas suara kera-kera lain, memanggil pemimpin mereka yang hilang. Nyai memegang dadanya, menahan sakit yang tiba-tiba muncul. "Kau harus pergi, bukan?" tanyanya, meski ia tak ingin mendengar jawabannya. Kera itu tetap diam, tapi kali ini tatapannya penuh dengan sesuatu yang lain, sebuah permohonan, sebuah janji yang belum selesai. Keesokan paginya, kera itu masih ada di sana. Ia tidak pergi, meski panggilan dari hutan masih menggema. Nyai merasa bingung, apa yang membuatnya bertahan? Apa yang ia tunggu? Ia berjalan mendekat dan mengusap kepala kera itu dengan lembut. "Jika kau harus pergi, pergilah. Aku akan baik-baik saja," ucapnya, meski hatinya berkata sebaliknya. Tapi kera itu tetap diam. Ia menundukkan kepalanya sejenak, lalu menatap Nyai dalam-dalam, seolah mencoba mengungkapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kata-kata. Dan saat itulah Nyai sadar, kera itu tidak hanya sekadar binatang liar yang tersesat. Ia adalah sesuatu yang lebih besar, lebih berarti. Dan meski ia tidak tahu apa, ia tahu satu hal yang pasti, persahabatan mereka belum berakhir. Malah, ini baru saja dimulai. Pagi itu, hutan diselimuti kabut tipis, menciptakan suasana yang hampir magis. Nyai Rahayu duduk di beranda rumahnya, menatap kera besar yang kini telah menjadi bagian dari hidupnya. Meski masih belum tahu asal-usulnya, Nyai sudah menganggapnya seperti keluarga. Namun, ada sesuatu yang terus mengusik hatinya. Panggilan dari hutan yang sempat terdengar malam-malam sebelumnya, tatapan penuh arti dari kera itu, serta cara ia memahami bahasa isyarat membuat Nyai yakin makhluk ini bukan kera biasa. Hari itu, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Kera itu berdiri di depan rumah, menatap Nyai dengan intens. Ia kemudian melangkah ke arah hutan, lalu berhenti dan menoleh, seolah mengundang Nyai untuk mengikutinya. Perempuan tua itu menatapnya dengan ragu. "Apa kau ingin aku ikut?" tanyanya pelan. Kera itu tidak menjawab, tetapi tatapannya penuh harapan. Dengan langkah perlahan, Nyai mengikuti jejaknya, menyadari bahwa mungkin hari ini ia akan menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Mereka berjalan jauh ke dalam hutan, lebih dalam dari tempat yang pernah Nyai jelajahi sebelumnya. Semakin dalam mereka melangkah, semakin terasa perbedaan suasananya. Pohon-pohon di sini lebih besar, akar-akar menjalar bagai ular raksasa, dan suara burung serta hewan liar terdengar samar, seolah menghormati sesuatu yang lebih besar di tempat ini. Nyai mulai merasa sedikit takut, tetapi kehadiran kera di sampingnya memberinya keberanian. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di sebuah kawasan tersembunyi, sebuah lembah dengan air terjun yang mengalir jernih,
dikelilingi pohon-pohon raksasa yang seakan menjadi penjaga alami. Namun, yang membuat Nyai terkejut bukanlah keindahan tempat itu, melainkan pemandangan yang ada di depannya. Puluhan, mungkin ratusan kera berdiam di sana. Mereka duduk berjajar di dahan-dahan pohon, di atas batu, dan di tepi sungai, seolah menunggu sesuatu. Dan saat kera besar yang bersamanya melangkah maju, suasana menjadi hening. Nyai menahan napas saat melihat para kera itu perlahan menundukkan kepala, memberi hormat kepada sosok di sampingnya. Matanya melebar dalam keterkejutan. "Kau, mereka menghormatimu," bisiknya dengan suara bergetar. Kera itu menatapnya, lalu menganggukkan kepalanya pelan. Saat itu, Nyai menyadari kebenaran yang selama ini tersembunyi. Makhluk yang selama ini ia rawat, yang ia anggap sebagai teman, ternyata bukan sekadar kera biasa. Ia adalah raja mereka. Hati Nyai bergetar, campuran antara kekaguman dan ketakutan. Ia tak pernah membayangkan bahwa ia telah menolong seorang pemimpin, bukan hanya bagi 1 atau 2 ekor kera, tetapi bagi seluruh koloni di hutan ini. Namun, yang membuatnya semakin bingung adalah mengapa Raja Kera memilih tinggal bersamanya, meninggalkan rakyatnya selama ini. "Apa yang terjadi padamu?" tanyanya pelan. Namun, tentu saja, ia tidak mendapat jawaban dengan kata-kata, hanya tatapan mendalam yang menyimpan begitu banyak cerita yang belum terungkap. Seorang kera tua dengan bulu keperakan perlahan melangkah maju, berbeda dari yang lain. Matanya penuh kebijaksanaan dan kesedihan. Dengan gerakan yang hati-hati, ia membuat isyarat di udara, mencoba berkomunikasi dengan Nyai. Butuh waktu beberapa saat sebelum Nyai mengerti apa yang coba ia sampaikan, bahwa Raja Kera pernah dikhianati, bahwa ia terluka bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Ada sesuatu yang terjadi di masa lalu, sesuatu yang membuatnya memilih meninggalkan tahtanya dan bersembunyi di dunia manusia. Nyai menatap Raja Kera dengan penuh pengertian. Ia tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang dicintai, bagaimana rasanya kehilangan tempat berpulang. "Aku mengerti sekarang," ucapnya lirih, menatap lembah yang begitu megah ini. Ia sadar bahwa persahabatannya dengan Raja Kera bukanlah kebetulan. Mereka adalah 2 jiwa yang terluka, yang dipertemukan oleh takdir untuk saling menyembuhkan. Namun, satu pertanyaan kini menggelayut dalam pikirannya, akankah ia siap melepaskan Raja Kera kembali ke dunianya yang sesungguhnya? Nyai Rahayu berdiri di antara ratusan pasang mata yang mengawasinya. Para kera di lembah itu tetap diam, hanya angin yang berhembus di antara pepohonan yang terdengar. Hatinya masih sulit menerima kenyataan bahwa makhluk yang selama ini ia rawat adalah seorang raja yang terluka, yang memilih meninggalkan tahtanya dan hidup dalam kesunyian. Raja Kera berdiri di sampingnya, menatap para pengikutnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Namun, Nyai bisa merasakan pergulatan batinnya. Perlahan, kera tua berbulu keperakan yang sebelumnya berbicara dengan isyarat kembali mendekat. Ia menatap Raja Kera dengan tatapan penuh harap, lalu menggerakkan tangannya lagi, mencoba berkomunikasi. Dengan bahasa isyarat yang terbata-bata, Nyai mencoba memahami. Mereka menginginkanmu kembali," gumamnya lirih. Raja Kera tetap diam, tetapi jemarinya mengepal. Seolah ada beban berat yang menghimpit hatinya. Nyai memegang tangan kasar Raja Kera dengan lembut. "Aku tahu kau terluka, Nak, tapi mereka membutuhkanku." Suaranya penuh kehangatan, seperti seorang ibu yang menenangkan anaknya yang gelisah. Raja Kera akhirnya menghela napas panjang, lalu melangkah maju. Dengan gerakan perlahan, ia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada para kera. Seketika, suara sorakan rendah terdengar di seluruh lembah. Para kera berlutut, memberikan penghormatan kepada pemimpin mereka yang telah lama hilang. Namun, di balik kegembiraan itu, Nyai merasakan sesuatu yang janggal. Jika mereka begitu mencintai Raja Kera, mengapa ia pergi dari tempat ini? Mengapa ia memilih hidup dalam kesepian bersamanya? Tatapan Raja Kera berubah dingin saat matanya menatap sudut lembah. Nyai mengikuti arah pandangnya dan melihat sekelompok kera yang tidak berlutut.
Mereka berdiri di kejauhan, tatapan mereka penuh kebencian. Hati Nyai mencelos. Jadi ini sebabnya, gumamnya. Seorang kera berperawakan besar, dengan bekas luka panjang di wajahnya, berjalan mendekat. Sorot matanya tajam, penuh kemarahan yang dipendam. Kera tua berbulu perak memberi isyarat, dan Nyai memahami arti gerakannya. Dialah pengkhianatnya, bisiknya. Seketika, semua menjadi jelas bagi Nyai. Raja Kera bukan pergi karena takut, tetapi karena dikhianati. Seseorang telah merebut tahtanya, membuatnya terbuang dan terluka. Udara di lembah itu menjadi semakin tegang. Kera berwajah luka itu mengeluarkan suara geraman rendah, menantang Raja Kera. Nyai bisa merasakan bahunya bergetar, seolah menahan emosi yang telah lama dipendam. Ia tahu, ini bukan sekadar pertempuran kekuatan, tetapi pertempuran harga diri. Raja Kera menatap Nyai sekilas, lalu melangkah maju. Ia tahu, sudah saatnya ia menghadapi masa lalunya. Nyai ingin menghentikannya, tetapi ia tahu ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan oleh Raja Kera sendiri. Ia hanya bisa menggenggam dadanya yang berdebar kencang, berdoa dalam hati agar makhluk yang telah ia anggap sebagai keluarga tidak terluka lagi. Angin berhembus kencang, dedaunan berguguran di sekitar mereka, seolah alam pun ikut menyaksikan pertemuan yang akan mengubah segalanya. Dan di sanalah, di tengah lembah yang sunyi, pertarungan tak terhindarkan dimulai, pertarungan yang bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang harga diri, pengkhianatan, dan keinginan untuk kembali menemukan tempat yang selama ini hilang. Suara gemuruh terdengar di seluruh lembah saat dua sosok besar itu saling menatap penuh ketegangan. Raja Kera berdiri dengan tegap, tubuhnya yang kekar masih menyimpan bekas luka dari pengkhianatan masa lalu. Di hadapannya, Kera berwajah luka menatap dengan penuh kebencian. Matanya menyala dengan dendam yang belum padam. Para kera lain menahan napas, menyaksikan pertarungan yang akan menentukan siapa pemimpin sejati mereka. Nyai Rahayu berdiri di tepi arena alami itu, hatinya berdebar kencang. Ia ingin menghentikan pertarungan ini, ingin mengatakan bahwa kekerasan bukanlah satu-satunya jalan. Namun, ia tahu bahwa ini bukan dunia manusia. Di dunia para kera, kehormatan dan kekuatan adalah segalanya. Jika Raja Kera ingin merebut kembali tahtanya, ia harus membuktikan bahwa ia masih layak untuk memimpin. Dengan raungan keras, kera berwajah luka melompat lebih dulu. Cakarnya mengarah ke dada Raja Kera, mencoba mencabik kulit tebalnya. Namun, dengan kelincahan yang mengejutkan, Raja Kera menghindar dan berbalik menyerang. Tinju besarnya menghantam bahu lawan, membuatnya terdorong mundur beberapa langkah. Para kera lain berseru pelan, seolah tak percaya bahwa pemimpin lama mereka masih memiliki kekuatan sebesar itu. Pertarungan terus berlanjut. Mereka saling menyerang dengan kekuatan penuh, masing-masing berusaha mengalahkan yang lain. Nyai bisa melihat tubuh Raja Kera mulai melemah, luka-luka lama yang belum sepenuhnya sembuh membuat gerakannya sedikit lebih lambat. Namun, ada sesuatu dalam matanya yang berbeda dari lawannya. Raja Kera tidak hanya bertarung dengan kemarahan, tetapi dengan keyakinan. Ia tidak berjuang untuk membalas dendam, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan yang telah lama hilang. Saat lawannya mencoba melancarkan serangan terakhir, Raja Kera bergerak cepat. Dengan satu gerakan kuat, ia menangkap lengan musuhnya dan membantingnya ke tanah. Debu beterbangan, dan suara benturan keras menggema di lembah. Kera berwajah luka tergeletak, tubuhnya lemah. Ia mencoba bangkit, tetapi kekuatannya telah habis. Napasnya memburu, matanya penuh keterkejutan dan ketakutan. Ia tahu, ia telah kalah. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Alih-alih menghabisi musuhnya, Raja Kera justru melangkah mundur. Ia tidak melayangkan pukulan terakhir, tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, ia berdiri dengan kepala tegak, menunjukkan bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang membunuh, tetapi tentang mengampuni. Para kera yang menyaksikan adegan itu mulai berbisik di antara mereka. Perlahan, satu persatu, mereka kembali menundukkan kepala, memberikan penghormatan kepada pemimpin sejati mereka.
Nyai Rahayu merasa matanya panas. Air mata menggenang di sudut matanya, bukan karena ketakutan, tetapi karena kebanggaan. Ia tahu, Raja Kera telah memenangkan lebih dari sekadar pertarungan. Ia telah membuktikan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang kebijaksanaan dan hati yang besar. Saat matahari mulai terbenam di balik pepohonan, Raja Kera menoleh ke arah Nyai. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ada ketenangan dalam sorot matanya. Ia telah menemukan jalannya kembali. Tapi, di dalam hati Nyai, sebuah pertanyaan mulai mengemuka, apakah ini berarti saatnya berpisah? Sinar matahari senja menyapu lembah dengan warna keemasan, menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Para kera kini berkerumun di sekitar Raja Kera, memberikan penghormatan dengan penuh takzim. Mereka telah menerima pemimpin lama mereka kembali, dan lembah yang dulu dipenuhi ketegangan kini terasa lebih damai. Namun, di tengah suasana kemenangan ini, hati Nyai Rahayu justru terasa berat. Ia tahu bahwa kebersamaannya dengan Raja Kera akan segera berakhir. Raja Kera berdiri tegak di hadapan rakyatnya, tetapi tatapannya masih tertuju pada Nyai. Ada sesuatu dalam sorot matanya, rasa terima kasih, kesedihan, dan ketidakpastian yang bercampur menjadi satu. Ia melangkah mendekat, lalu berlutut di hadapan Nyai, sebuah gestur yang membuat seluruh kera yang hadir terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa pemimpin mereka akan melakukan itu. Nyai merasakan matanya mulai memanas, tenggorokannya tercekat oleh emosi yang sulit dijelaskan. Dengan tangan gemetar, Nyai mengelus kepala Raja Kera, merasakan bulu tebal yang telah begitu akrab baginya. "Kau sudah menemukan tempatmu kembali," katanya dengan suara lirih. "Aku bahagia untukmu." Tapi dalam hatinya, ia ingin berteriak, ingin memintanya untuk tetap tinggal, untuk tidak meninggalkannya sendiri di gubuk sunyi itu. Namun, ia tahu bahwa takdir telah membawa mereka ke titik ini. Mereka harus berpisah. Para kera mulai membentuk lingkaran, seolah memberi ruang bagi momen perpisahan ini. Raja Kera berdiri kembali, menatap Nyai dengan dalam, seakan ingin mengukir wajahnya dalam ingatan. Ia mengangkat tangannya perlahan, lalu menggenggam tangannya ke dada, sebuah isyarat yang pernah mereka gunakan untuk saling memahami. Air mata akhirnya jatuh di pipi keriput Nyai. Ia tersenyum, meski hatinya terasa remuk. "Aku juga mencintaimu, nak," bisiknya. Langkah Raja Kera terasa berat saat ia mulai berjalan menjauh. Beberapa kali ia menoleh ke belakang, seolah memastikan Nyai baik-baik saja. Setiap kali tatapan mereka bertemu, Nyai mencoba tersenyum, memberikan kepercayaan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, saat sosok besar itu akhirnya menghilang di antara pepohonan, Nyai merasa sebagian dari dirinya ikut pergi bersamanya. Hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Nyai berdiri sendirian di tempatnya, memandang arah di mana Raja Kera menghilang. Ia menghela napas panjang, mencoba menerima kenyataan bahwa perjalanan mereka bersama telah mencapai akhirnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ikatan yang mereka bagi tidak akan pernah pudar. Raja Kera telah kembali ke dunianya, tetapi ia akan selalu menjadi bagian dari hati Nyai. Malam itu, Nyai duduk di beranda gubuknya, menatap langit penuh bintang. Kesepian mulai merayap masuk, tetapi ada juga rasa hangat yang menyertainya. Ia menyadari bahwa pertemuan mereka bukanlah kebetulan, melainkan takdir yang mempertemukan dua jiwa yang terluka untuk saling menyembuhkan. Dan meski mereka kini berada di dua dunia yang berbeda, persahabatan mereka akan tetap abadi. Angin malam berhembus lembut, membawa suara hutan yang biasa menemaninya. Nyai menutup matanya sejenak, mendengar bisikan angin yang seolah membawa pesan dari kejauhan. "Aku tidak sendiri," gumamnya, tersenyum di tengah air matanya. "Karena kau selalu ada di sini, di hatiku." Hari-hari setelah kepergian Raja Kera terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Nyai Rahayu terbangun setiap pagi dengan kebiasaan lamanya, menyiapkan pisang di meja, menjerang air untuk teh,
dan duduk di beranda sambil menunggu suara ranting berderak yang biasanya menandakan kedatangan sahabatnya. Namun, kini yang terdengar hanyalah desir angin dan nyanyian burung yang seolah memahami kesepiannya. Gubuk kecilnya, yang dulu terasa hangat dengan keberadaan Raja Kera, kini terasa kosong dan dingin. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada sosok itu, piring kayu yang biasa digunakan Raja Kera, tikar tempatnya berbaring, bahkan bekas cakaran di tiang rumah yang dulu sering ia tegur dengan canda. Nyai tersenyum getir setiap kali melihatnya, hatinya dipenuhi rindu yang menyesakkan. Ia tahu bahwa Raja Kera telah kembali ke tempat yang seharusnya, tetapi itu tidak membuat perpisahan ini lebih mudah. Suatu sore, hujan turun dengan derasnya, membasahi atap gubuk dengan suara gemuruh yang menenangkan sekaligus menyayat hati. Nyai duduk di depan perapian, menatap api yang menari, pikirannya melayang ke masa-masa kebersamaan mereka. Ia teringat bagaimana Raja Kera dulu duduk di sudut ruangan, menikmati kehangatan api dengan mata yang berbinar seperti anak kecil. Nyai merasakan matanya panas. "Apa kau juga merindukanku, nak?" bisiknya lirih, suaranya hampir tenggelam dalam suara hujan. Malam itu, Nyai bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di tepi hutan, dan di kejauhan, di bawah cahaya bulan, Raja Kera berdiri menatapnya. Ada kedamaian di matanya, tetapi juga kesedihan yang mendalam. Ia mengangkat tangannya, memberikan isyarat yang dulu sering mereka gunakan, tanda kasih dan perpisahan. Nyai mencoba melangkah mendekat, tetapi semakin ia mencoba, semakin sosok itu menjauh, hingga akhirnya menghilang dalam kabut. Nyai terbangun dengan air mata membasahi pipinya, perasaannya campur aduk antara kehilangan dan kelegaan. Hari demi hari berlalu, dan Nyai mulai belajar menerima kenyataan. Ia mengalihkan perhatiannya dengan merawat kebun kecilnya, berbicara dengan para burung yang datang bertengger di beranda, dan sesekali mengunjungi pasar desa untuk bertemu orang-orang. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada ruang yang tak akan pernah terisi kembali. Sebuah bagian dari dirinya telah ikut pergi bersama Raja Kera, dan ia harus belajar hidup dengan kekosongan itu. Suatu pagi, saat Nyai sedang menyapu halaman, angin bertiup lembut membawa suara gemerisik dari hutan. Ia berhenti sejenak, menoleh ke arah pepohonan. Hatinya bergetar, ada sesuatu dalam hembusan angin itu yang terasa familiar, seolah membawa pesan yang tak terucapkan. Nyai tersenyum kecil. "Aku tahu kau masih di sana," gumamnya. "Dan aku tahu, kau baik-baik saja. Meski Raja Kera telah kembali ke dunianya, ikatan mereka tetap abadi." Nyai tidak lagi menunggu kedatangannya, tetapi ia juga tidak merasa kehilangan sepenuhnya. Setiap angin yang bertiup, setiap daun yang jatuh, setiap suara dari dalam hutan, semuanya mengingatkannya bahwa sahabatnya tidak benar-benar pergi. Mereka hanya berada di tempat yang berbeda, tetapi hati mereka tetap terhubung. Dengan langkah ringan, Nyai melanjutkan pekerjaannya, menatap langit biru yang cerah. Ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, dan meski hatinya masih menyimpan rindu, ia akan menjalaninya dengan senyuman. Karena cinta dan persahabatan sejati tidak diukur dari seberapa lama mereka bersama, tetapi dari seberapa dalam mereka saling memahami, dan ia serta Raja Kera telah berbagi sesuatu yang lebih dari sekadar kebersamaan. Mereka telah berbagi hati. Hari-hari berlalu, dan meski Nyai Rahayu mulai menerima kesendirian, ada saat-saat di mana rindunya kepada Raja Kera terasa begitu menyesakkan. Setiap malam, ia menatap langit, berharap angin membawa kabar tentang sahabatnya. Namun, hutan tetap sunyi. Tidak ada jejak kaki besar di halaman rumahnya, tidak ada suara ranting patah yang menandakan kehadiran Raja Kera. Hanya kesunyian yang menemani usianya yang kian menua. Suatu pagi, ketika Nyai tengah menyapu halaman, ia melihat sesuatu yang aneh di tepi hutan. Seikat bunga liar berwarna ungu tersusun rapi di atas batu besar dekat rumahnya. Nyai tertegun. Itu adalah bunga yang dulu sering dipetik Raja Kera untuknya, satu-satunya bunga yang selalu membuatnya tersenyum. Dengan tangan gemetar, ia mengambil bunga itu dan menggenggamnya erat.
Apakah ini kebetulan? Ataukah tanda bahwa Raja Kera masih mengingatnya? Nyai tidak ingin terlalu berharap, tetapi hatinya berdebar. Keesokan harinya, ia menemukan buah pisang matang tergantung di pagar rumahnya, sesuatu yang dulu sering dilakukan Raja Kera sebagai bentuk perhatian. Nyai mendekat, mengelus buah itu dengan lembut, lalu menatap ke arah hutan. "Kau di sana, Nak?" tanyanya lirih, berharap mendapat jawaban. Tapi tak ada suara, hanya desir angin yang mengelus rambutnya yang telah memutih. Malamnya, Nyai duduk di beranda dengan hati yang gelisah. Jika Raja Kera memang masih mengingatnya, mengapa ia tidak datang menemui seperti dulu? Ataukah ada sesuatu yang menghalanginya? Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan, hingga akhirnya kantuk membawanya ke dalam mimpi. Dalam tidurnya, ia melihat Raja Kera berdiri di antara pepohonan, matanya bersinar dalam kegelapan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda, kesedihan yang lebih dalam, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Keesokan paginya, Nyai bangun dengan perasaan aneh. Ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan, seolah sesuatu akan terjadi. Ia melangkah keluar dan kembali menemukan bunga liar yang sama di atas batu. Tapi kali ini, ada sesuatu yang lain, bekas jejak kaki besar yang samar di tanah basah, seakan seseorang telah berdiri di sana semalaman. Nyai merasakan matanya memanas. "Kau benar-benar di sana," bisiknya. Nyai tidak bisa menahan diri lebih lama. Dengan langkah terlatih, ia berjalan menuju hutan, mengikuti jejak yang tertinggal. Pepohonan menjulang tinggi di sekelilingnya, cahaya matahari menembus celah dedaunan, menciptakan bayangan yang bergerak pelan. Hatinya berdebar, berharap dan takut pada saat yang bersamaan. Setelah beberapa saat berjalan, ia tiba di sebuah tanah lapang kecil, dan di sanalah ia melihatnya. Raja Kera berdiri di kejauhan, lebih kurus dari terakhir kali ia melihatnya. Bulunya terlihat lebih kusut, dan sorot matanya menyimpan kerinduan yang begitu dalam. Ia tidak bergerak, hanya menatap Nyai dengan penuh perasaan. Nyai menahan napas, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia ingin berlari memeluknya, ingin berbicara, ingin memastikan bahwa sahabatnya baik-baik saja. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, Raja Kera berbalik dan mulai berjalan perlahan ke dalam hutan. Nyai ingin meneriakkan namanya, ingin memintanya untuk tinggal, tetapi sesuatu dalam hatinya menahan. Ia tahu, ini adalah cara Raja Kera untuk mengucapkan selamat tinggal, bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia ingin Nyai melanjutkan hidupnya tanpa terus terikat pada masa lalu. Dengan air mata yang mengalir deras, Nyai tersenyum, mengangkat tangannya, dan memberikan isyarat yang dulu sering mereka gunakan. "Terima kasih, Nak," bisiknya. "Aku mengerti." Hari itu, Nyai Rahayu pulang dengan hati yang berat. Langkahnya terasa lebih lambat dari biasanya, seolah tubuhnya menolak meninggalkan hutan. Ia ingin berlari mengejar Raja Kera, ingin bertanya mengapa sahabatnya memilih pergi dengan cara seperti itu. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu bahwa perpisahan itu bukan karena Raja Kera tidak peduli, melainkan karena ia ingin Nyai hidup dengan tenang, tanpa terus menunggu sesuatu yang tak pasti. Sesampainya di gubuk kecilnya, Nyai duduk di beranda, menatap langit yang mulai memerah. Angin sore bertiup lembut, membawa suara dedaunan yang berbisik lirih. Ia menatap seikat bunga liar yang masih digenggamnya, bunga ungu yang selalu diberikan Raja Kera. Air matanya jatuh, bukan karena kesedihan semata, tetapi karena rasa syukur. Ia bersyukur pernah mengenal dan dicintai oleh makhluk yang begitu luar biasa. Malam tiba, dan seperti malam-malam sebelumnya, Nyai duduk sendirian di depan perapian. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Hatinya tidak lagi terasa kosong, tidak ada lagi perasaan kehilangan yang begitu menyakitkan. Sebaliknya, ada kedamaian yang perlahan mengisi hatinya. Ia tahu bahwa Raja Kera tidak benar-benar pergi. Ia ada di sana, di dalam hutan, di setiap hembusan angin, di setiap suara gemerisik daun, dan yang paling penting, di dalam hatinya. Beberapa hari berlalu,
dan Nyai mulai kembali ke rutinitasnya. Ia merawat kebun kecilnya, menjemur hasil panen, dan sesekali pergi ke desa untuk menjual hasil bumi. Penduduk desa memperhatikan bahwa Nyai tampak lebih tenang dari sebelumnya, meski tak seorang pun tahu apa yang telah ia lalui. Ia tidak menceritakan tentang Raja Kera kepada siapapun. Itu adalah kisah yang hanya miliknya, kenangan yang akan selalu ia simpan dalam hatinya. Suatu sore, saat Nyai sedang menyiram tanaman, ia melihat seekor anak kera kecil duduk di atas pagar rumahnya. Mata anak kera itu menatapnya dengan rasa ingin tahu, seakan mengenali sesuatu dalam diri Nyai. Hati Nyai bergetar. Ia mendekat perlahan, lalu mengulurkan tangan dengan lembut. Anak kera itu tidak lari, hanya memiringkan kepalanya, lalu melompat ke tanah dan berlari ke arah hutan. Nyai tersenyum, merasa bahwa itu adalah pesan dari Raja Kera, sebuah pengingat bahwa ia tidak pernah benar-benar sendiri. Malam itu, Nyai kembali menatap langit. Ia berbicara pada bintang-bintang, pada angin yang berhembus, dan pada hutan yang telah menjadi bagian dari hidupnya. "Aku tidak akan melupakanmu," bisiknya. "Aku berjanji akan menjaga semua kenangan kita, akan menjalani hidup dengan baik, dan akan selalu tersenyum ketika mengingatmu." Angin bertiup lebih kencang seolah menjawab janjinya. Nyai menutup matanya, membiarkan angin membelai wajahnya yang telah dipenuhi garis-garis usia. Ia tidak tahu berapa lama lagi waktu yang tersisa untuknya di dunia ini. Tetapi satu hal yang pasti, ia telah menjalani hidup yang penuh makna. Karena ia pernah bertemu dengan sahabat yang mengajarkannya arti cinta tanpa syarat, di bawah langit yang penuh bintang. Nyai Rahayu tersenyum. Ia tidak lagi merasa sendirian, karena ia tahu, di suatu tempat di dalam hutan, Raja Kera juga sedang menatap langit yang sama. Meskipun mereka berada di dunia yang berbeda, hati mereka akan selalu terhubung, selamanya.